pada malam hari ini saya akan membawakan 8 langkah sukses Atomi. Jadi kalau ini kenapa sih materi ini itu sangat penting sekali. Karena Atomi 8 langkah sukses ini sudah disediakan oleh Atomi. Jadi 8 langkah sukses ini Mr. Hungerford yang bikin 8 langkah sukses ini. Dan kalau kita lihat di Atomi, semua yang sudah menjadi imperial, leader-leader sukses, itu mereka mencapainya melewati dengan 8 langkah sukses ini. Jadi kalau kita semua atomian, untuk di Atomi ini kita mau apa? Itu dulu sih langkah sebelum kita menentukan atau mau mengikuti 8 langkah sukses ini. Dari kita sendiri harus menetapkan apa yang kita mau dengan join di Atomi. Apakah kita hanya sebagai konsumer, hanya produknya saja dan tidak memerlukan bisnisnya, ya kita nggak perlu. Untuk itu tidak perlu melakukan 8 langkah sukses ini. Tapi kalau atomian yang memang berniat untuk bisnisnya, berniat untuk mencapai sukses seperti yang telah digaungkan oleh Mr. Hungerford, dan kita melihat bahwa sudah banyak imperial, sudah banyak leader-leader baik di luar negeri maupun di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali yang sukses. Jadi 8 langkah sukses ini betul-betul menjadi patron patron kita semua di Atomi kalau memang kita betul-betul berniat untuk menggapai sukses. Nah, sekarang apa? Langkah pertama. Langkah pertama itu adalah menetapkan impian dan target. Nah, kenapa harus menetapkan impian dan target? Karena tanpa impian dan target, kita tidak akan sukses di Atomi. Impian itu harus menjadi menjadi pemicu, menjadi semangat kita untuk mencapai. Nah, kita harus tuliskan mimpi dan keinginan dengan apa yang akan kita capai. Menetapkan impian itu tiap orang masing-masing berbeda. Jadi jangan malu-malu atau merasa, lah si A misalnya menetapkan impiannya mau bikin rumah misalnya berapa M, atau jalan-jalan ke luar negeri ke Italia, sedangkan yang satu, oh saya Bali aja belum pernah loh, saya pengen Bali, saya malu. Jangan. Kita impian itu harus berdasarkan masing-masing kebutuhan masing-masing sendiri. Jadi impian itu adalah harus dibuat oleh semua atomian yang ingin sukses di Atomi. Karena dengan mimpi kalau kita bayangkan misalnya, kita bayangkan kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya dalam waktu dekat, saya mau ngapain? Apa yang harus saya capai? Misalnya, wah saya sekarang ini 2 tahun lagi anak saya mau masuk sekolah, gitu kan. Nah, 2 tahun lagi saya harus punya uang misalnya untuk masukin sekolah misalnya SMP. SMP walaupun negeri kan sekarang juga bayar. Ada kalau negeri-negeri unggulan ada juga yang harus bayar. Jadi
berapa uang yang kita harus harus dapatkan itu. Nah, itu biarlah itu semua menjadi penyemangat Bapak Ibu untuk bergerak di Atomi. Jadi kita semua dengan mimpi kita ini kita adalah menjadi sutradara dari kehidupan kita yang di masa depan. Kita menjadi arsiteknya. Jadi sukses atau tidaknya itu tergantung dari kita. Makanya kita harus punya alasan yang kuat. Kenapa harus capai mimpinya? Nah, di dalam menetapkan impian itu kita harus buat sedetail mungkin. Goalnya apa? Misalnya tadi, misalnya mau beli mobil misalnya. Oh, saya mau beli mobil. Karena mobil itu sekarang sudah bukan kebutuhan mewah, tapi kebutuhan benar-benar yang harus punya. Karena bisa untuk operasional, bisa segala macam itu. Nah, kita harus harus apa detail. Detailnya itu mereknya apa, harganya berapa, dan kapan Bapak Ibu mau mencapainya itu. Jadi di dalam menetapkan impian dan target itu kita harus sedetail mungkin. Jika impian kita itu jelas, percayalah impian itu akan terwujud. Itu kita lakukan terus seperti kita menonton film secara berulang. Jadi impian itu terus kita betul-betul kita masukkan di mindset kita. Betul-betul apa yang harus kita capai. Kita dengan berusaha dan berdoa pasti semuanya akan dilancarkan. Jadi itu pentingnya impian dan target. Nah, di sini kita semua tahu bahwa di setiap kalau kita nih ya yang sudah datang ke Sukses Academy selalu akan dibagi life scenario. Karena life scenario itu betul-betul menjadi keharusan. Di dalam ini life scenario ini kita harus menentukan mimpi kita dalam kita bagi 3 tahap. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Misalnya jangka pendek, misalnya saya di Atomi harus mencapai sales master, misalnya dalam jangka waktu berapa lama? Misalnya setahun. Nah, kalau kita harus mencapai dalam sales master 1 tahun, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk itu kita juga harus pahamin semua yang ada di dalam Atomi. Ya, misalnya sales master, mastership yang ada itu apa aja. Nah, itu betul-betul harus kita pelajarin. Oh, untuk jadi sales master itu harus dicapai misalnya dalam waktu 2 minggu harus 2,5 juta PV kanan dan kiri. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah punya bayangan begitu pasti akan beda. Beda ininya. Apa menjalankannya beda. Jangka menengah, jangka panjang. Misalnya, oh saya nanti mencapai imperial berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun. Nah, itu semua tergantung dari kita. Tapi itu harus dituliskan dalam mimpi kita. Dan kemudian kita setiap saat kita ini apa? Kita lihat lagi. Oh, ini tercapai, oh ini belum tercapai, ini gagal. Berarti kalau gagal apa yang harus saya lakukan? Kita harus belajar dari masa lalu. Kenapa gagal? Nah, ke depannya apa? Dan kita harus belajar terus di Atomi. Nah, tekad dan komitmen. Langkah ketiga ya tadi ya, langkah ketiga itu kita harus menentukan tekad dan komitmen. Apa tekad dan komitmen? Jadi kita tidak hanya berteori. Artinya tadi kita sudah punya mimpi, jangan hanya mimpi doang. Tapi harus punya tekad, mimpi, tekad, komitmen, dan action nanti ya.
Nah, tekad itu kita harus bersikap proaktif terhadap impian yang kita buat tadi. Yang tadi saya jelaskan, nah impian yang kita buat itu sudah sedemikian detail. Jadi kita juga proaktif. Gimana caranya? Jadi jangan hanya punya impian tapi pasif. Menunggu saja. Ya, kalau bisa ya oke, nggak bisa ya nggak apa-apa. Nah, itu tidak bisa seperti itu, Bapak Ibu. Harus kita proaktif. Terus kita juga harus bertekad untuk berubah. Berubah. Misalnya ya, kita ngelihat visi misi Atomi itu luar biasa. Yang keempat itu melayani dengan rendah hati, menghargai semangat. Nah, di sini kini kita harus berani memberi untuk mendapatkan. Jadi tidak hanya menerima, tapi kita juga bertekad untuk merubah, melayani dengan rendah hati. Saya betul-betul jatuh cinta dengan moto Atomi. Karena saya melihat saya sudah beberapa ikut seperti multi level, tidak ada yang seperti Atomi. Makanya begitu saya tahu, itu membuat saya itu apa ya, langsung percaya dan mantap begitu. Dan ternyata setelah saya jalanin betul juga. Tidak ada seperti di Atomi. Betul-betul melayaninya itu harus benar-benar terasa. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya semangat untuk melayani, semangat untuk berbagi, susah untuk sukses di Atomi. Jadi kita harus bertekad untuk berubah. Nah, yang salah satunya juga kita harus bersikap positif terhadap setiap situasi yang harus kita hadapi. Karena dalam menjalankan Atomi itu tidak mudah Bapak Ibu semuanya. Kalau kita tidak bersikap positif. Kalau kita negatif, baperan, itu menjadi penghalang yang luar biasa. Jadi bersikap positif terhadap situasi yang harus dihadapin. Karena di lapangan itu kita akan menghadapi segala macam. Ditolak, mungkin dibully, atau bisa juga mungkin orang sebel sama kita. Makanya kita harus punya sikap mental akan menentukan banyak hal. Bagaimana kita menjalankan untuk sukses di Atomi. Sungguh luar biasa tuh. Tekad dan komitmennya tuh betul-betul ini menjadi kunci kedua setelah mimpi yang tadi ya, yang kita bikin ya. Kemudian, nah kalau langkah, sebentar. Kita lihat lagi. Nah, tadi kan baru sampai langkah kedua, tekad dan komitmen. Dan langkah ketiga adalah membuat daftar nama. Setelah kita menetapkan impian dan target, kemudian kita perkuat dengan tekad dan komitmen, kemudian kita selanjutnya apa? Bapak Ibu harus membuat daftar nama. Daftar nama prospek. Karena tanpa kita punya member atau punya jaringan, di Atomi juga nggak akan sukses. Jadi membuat daftar nama. Nah, kita harus membuat daftar nama. Bapak, Ibu, kemudian dari daftar nama yang kita punya, kita coba kita kelompokkan. Misalnya, kelompok keluarga ayah, keluarga ibu, teman kantor, sekolah, teman ibadah, teman tetangga, teman senam, teman fitness. Nah, itu kita kelompokkan masing-masing. Kemudian karena kita ini adalah sistemnya binari, kita harus betul-betul paham nanti di dalam menyusun silsilah. Jadi jangan sampai satu keluarga kita pisah.
karena itu tidak saling mendukung ya, nanti bersaing. Jadi kalau satu jalur, misalnya teman kantor jadiin satu jalur, misalnya jalur kanan semua kanan. Teman sekolah kiri-kiri semua. Nah, keluarga juga begitu. Jadi supaya betul-betul apa ya, saling membantunya itu juga enak. Setelah itu kita bisa juga dari daftar kontak di HP. Pasti saya percaya Bapak Ibu akan punya kontak di HP itu nomor banyak sekali, mungkin ratusan. Cobalah dari ratusan kontak nomor yang di HP, Bapak Ibu pilih mana yang apa, pokoknya bikin bikin list dulu, kemudian dari list itu nanti dicentang mana yang akan saya hubungi dahulu. Nah, untuk action selanjutnya itu setelah kita bikin dari daftar kontak di HP tadi, kita boleh milih yang gampang-gampang dulu lah kalau pemula ya. Yang gampang-gampang tuh misalnya orang-orang terdekat, sahabat, keluarga, yang maksudnya kira-kira mudah untuk diajak ngobrol, untuk diajak diajak sharing, untuk bisa membuat mereka masuk menjadi member Atomi. Nah, setelah kita tadi membuat list ya, itu kita sekarang harus action. Action apa? Mengundang orang. Jadi setelah membuat daftar list, langkah keempat adalah mengundang orang. Karena tanpa mengundang orang, itu akan stuck. Caranya gimana? Nah, kalau Pak Mike sering mengatakan bahwa PV itu adanya di home party, table talk, berserang. Dan ini sudah dibuktikan oleh para leader ya. Kalau kita home party, itu untuk member belanja itu menjadi lebih available ya. Artinya mereka karena betul-betul di dalam home party itu kita demoin produk, mereka melihat sendiri kelebihan-kelebihan dari produk-produk Atomi. Dan dari situ itu akan menimbulkan kecintaan terhadap produk-produk Atomi. Seperti tadi yang barusan di-sharingkan oleh Pak John, dari home party yang minggu lalu, itu responnya luar biasa. Nah, kalau kita nggak mengadakan home party, respon seperti itu tidak akan didapat. Betul memang. Jadi semakin kita mau sukses, perbanyaklah home party, table talk, berserang. Nah, untuk mengundang orang, home party itu, nah di situ kan ada demo, terus kita juga mendengarkan penjelasan tentang produk. Nah, untuk itu memang para atomian harus melengkapi diri dengan produk knowledge. Nah, produk knowledge itu didapat dari mana? Bisa dengan ikut Zoom. Misalnya kalau di grup kita, setiap Selasa itu ada Zoom spesial untuk produk. Gitu kan. Jadi jangan lewatkan kesempatan itu. Bisa juga lihat dari channel Atomi. Bisa juga lihat dari YouTube. Bisa juga lihat dari Telegram. Jadi sebetulnya untuk apa ya? Untuk melengkapi itu medianya sudah banyak tersedia. Tinggal dari mana kita, bagaimana kita menyikapinya. Kita memang mau maju atau enggak. Kalau kita sama sekali enggak tahu tentang produk, itu susah. Nah, mengundang orang itu juga setelah home party, itu kita ajak untuk ODS, untuk SA, untuk yang banyak yang telah disediakan oleh
Atomi. Juga bisa nonton video dari channel Atomi. Semuanya tuh sudah lengkap, lengkap banget. Tinggal bagaimana kita. Kemudian langkah yang sebentar. Tadi mengundang orang, nah penjelasan bisnis. Nah penjelasan bisnis ini juga eh, penting sekali. Nah apa? Penjelasan bisnis. Di sini kita harus bisa menjelaskan visi, kesuksesan konsumen, hubungan distribusi, terus Atomi itu perusahaan yang bagaimana. Itu paling tidak kita harus tahu, Bapak Ibu semuanya. Nah, apa visinya apa? Kenapa kita harus tahu Atomi itu perusahaan apa, gitu kan? Apakah murni multi level? Karena biasanya semua akan menyerangnya kalau begitu kita mengenalkan Atomi dan langsung bilang Atomi itu MLM ya. Orang itu udah langsung apa ya? Tanda petik gitu. Langsung sudah mengerutkan dai gitu. Jadi kita harus tahu Atomi itu kenapa sebagai MLM dan apakah sama dengan multi level lain. Nah, itu juga harus menjadikan salah satu kunci untuk menjelaskan di lapangan. Karena kalau multi level lain itu kan pasti member member bayar, harus tutup poin, itu multi level yang ada. Nah, kalau Atomi memang beda karena sebetulnya dia lebih banyak sebagai platform shopping mall ya. Shopping mall terbesar di Korea dan sekarang peringkatnya adalah peringkat 12 direct selling ya di dunia. Jadi ini yang harus penting betul-betul kita tahu. Kita pasti kalau udah penjelasan bisnis, mau tidak mau kita harus tahu marketing plan-nya itu bagaimana. Ini kalau memang kita benar-benar niat mau sukses loh ya. Kita harus melengkapi, mau nggak mau, itu harus. Karena memang kalau kita memang lengkap, melengkapi semua dengan apa perlengkapan kita, itu juga hasilnya pasti akan lain. Kita juga harus bisa inian ke calon member atau ke siapa aja bahwa produk-produk Atoni adalah absolute quality, absolute price. Nah, kita harus bisa menjelaskan arti absolute quality dan absolute price. Juga kita harus bisa menjelaskan marketing plan. Gimana sih caranya member terus bisa pairing, dapat bonus? Gimana caranya? Nah, itu juga menjadi pokok banget yang harus kita tahu. Pengetahuan dasar. Paling tidak kita harus minta semua member baru harus belanja minimal 10.000 PV. Nah, ini juga menjadi kunci. Kenapa 10.000 PV? Karena di Atomi tidak ada kedalaman. Artinya, kalau member kita sudah belanja 10.000 PV minimal ya, ini yang amannya, itu di bawah-bawahnya belanja dia akan dapat akumulasi PV-nya. Tapi kalau member-member di bawah kita benar-benar stuck hanya setor nama saja dan tidak ada belanja sama sekali, tidak ada pergerakan, ya walaupun di bawahnya itu belanjanya misalnya taruhlah Hemohem PV up semua, misalnya di bawahnya ada 10 orang, harusnya udah 2,5 juta PV akumulasinya, tapi yang bersangkutan tidak akan dapat apa-apa karena dia sama sekali tidak belanja. Nah, ini juga harus penting kalau menurut saya di penjelasan bisnis, yang paling simpel adalah itu. Harus Atomian harus tahu mengenai 10.000 PV minimal.
10.000 kalau misalnya orang mengatakan bahwa susah pairing di Atomy. Harus 300.000 PV. Itu buat orang-orang yang berduit. Tapi ternyata tidak. Dengan 10.000 PV saja, itu sudah bisa pairing. Tapi memang rupiahnya pasti berbeda dengan yang PV pribadinya bisa mencapai 300.000. Nah, itu kalau menurut saya sangat adil, wajar. Wajar banget. Jadi di sini saya tidak akan panjang lebar untuk mengupas tentang marketing plan. Kan pasti nanti ada kelas tersendiri. Tapi minimal saya hanya menyebutkan tadi 10.000 PV untuk minimal itu semua atomian harus tahu. Dan itu harus diterapkan ke member-member barunya. Oke, sekarang langkah. Nah, tadi sudah mengundang, udah penjelasan bisnis. Nah, setelah itu ngapain? Nah, setelah itu kita harus tetap tindak lanjut dan follow up. Dan ini kebanyakan kelemahannya ada di sini. Jadi habis home party, mereka misalnya ketarik ini, oh ya saya mau, tapi mungkin karena belum apa proses registrasinya belum berhasil karena mungkin banyak kendala tuh mungkin di email ya. Di email di lapangan tuh banyak sekali kendalanya. Terus habis itu lupa di follow up. Nah, maksudnya semangat yang pas waktu tuh didapat dari home party itu nanti akan hilang. Kehilangan momen. Jadi itu penting sekali kita tindak lanjut dan follow up. Misalnya itu kalau yang habis home party ya. Atau kita tahu bahwa member kita baru belanja misalnya sikat gigi dan odol. Jangan lupa kita sapa. Gimana odolnya? Cocok nggak? Terus sambil kita memberikan misalnya nge-share. Nih loh kelebihannya odolnya Atomy. Ada propolisnya, ada extra green tea-nya. Bisa kalau ini untuk gusi berdarah juga bisa, untuk sakit gigi juga bisa, untuk kalau karena apa minyak di dapur itu juga bisa. Nah, seperti itu paling tidak dia beli, dia coba plus ditambah keterangan dari kita-kita yang mementorin atau sponsornya. Itu sangat 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 ini sangat apa pasti buat yang member yang member baru itu atau siapapun disapa di itu dia akan senang, dia akan oh iya ya diperhatikan gitu kan, sehingga kalau misalnya ada masalah misalnya oh hemohem tapi dia baru minum terus nggak ngerasa nggak enak gitu, sehingga kalau kita nggak follow up itu pasti member akan berhenti untuk tidak mau lagi beli hemohim. Tapi kalau kita follow up, nggak enak nih, saya pusing Bu, saya mual. Nah, kita bisa kasih penjelasan, oh itu berarti lagi kena uh, ini detoxnya, gitu. Healing crisisnya itu ada. Nah, untuk semua yang konsumsi homohim, kita sebaiknya selalu memberikan info tentang healing crisis. Jadi mereka tidak kaget. Dan jangan lupa waktu kita kasih healing crisis itu, kita bilang bahwa ini juga memang ada penelitiannya. Dan biasanya kenapa itu terjadi? Karena biasanya yang bersangkutan ada sesuatu yang paling fatal di dalam tubuhnya. Dan enggak, kalau hemohem itu pasti apa yang paling fatal itu yang akan diperbaiki dulu. Atau yang bersangkutan terlalu banyak minum obat itu biasanya kena healing crisis. Nah, kemudian dari tadi
yang kita undang, kita tadi sudah bikin list juga. Coba kita bikin prioritas. Misalnya nggak usah muluk-muluk lah. 5 sampai 10 orang per hari yang ada dalam jaringan kita untuk kita follow up. Itu rutin kita, tapi kita lakukan tiap hari ya. Itu pasti beda hasilnya. Karena ini juga saya jalankan. Hasilnya beda memang. Kita memang harus rajin-rajin menyapa, rajin-rajin nge-share, rajin-rajin kalau kira kita punya share yang bagus, kita blast gitu kan. Kalau misalnya dia nggak masuk di grup, dia sudah ini kita ini terus ada testimoni-testimoni itu kita juga blast, itu beda hasilnya. Nah, konsultasi. Jadi kita sudah sampai ke langkah ke-7 dan ke-8, yaitu mengenai konsultasi. Apa pentingnya konsultasi? Konsultasi itu sangat penting. Karena kalau kita tidak konsultasi, itu kita akan frustasi sendiri. Misalnya, kita eh, merasa bahwa jumlah member ini bertambah terus, tapi kok hanya jalan di tempat ya. Artinya apa? Bonus kita tuh kok ya segitu-segitu aja. Poin PP grupnya juga nggak bisa untuk mencapai sales master. Untuk semi sales master pun susah. Nah, ini kita harus konsultasi. Konsultasi kepada leader-leader kita. Terus apa misalnya kok aku sulit banget ya dapat member ya. Gimana sih caranya prospek? Gimana caranya closing? Gitu kan. Atau saya kok sampai sekarang itu daftarin member kok nggak bisa-bisa ya. Itu harus dikemukakan. Jangan disimpan sendiri. Kalau disimpan sendiri itu akan bikin frustasi. Benar-benar akan bikin frustasi dan akhirnya nanti akan bilang, oh di Atomi susah, tidak ada hasilnya, harganya mahal, dan bla 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 bla, semua yang negatif-negatif itu akan keluar. Ya, jadi konsultasi itu penting sekali. Ini sudah langkah ke-7 ya. Jadi jangan sampai kita tuh sudah berjalan, sudah banyak membernya, tapi akhirnya frustasi. Nah, itulah makanya kalau di grup kita ini kan ada sum fokus dari masing-masing grup kan. Itu gunakan kesempatan untuk sum fokus itu untuk hadir. Karena disitulah saatnya kita bisa konsultasi. Apa aja tanpa kan kalau di sum fokus itu kan tidak ada harus materinya ini bebas. Boleh mengeluarkan unek-unek, boleh mengeluarkan istilahnya, aduh saya udah mau give up nih Pak, saya rasanya kok capek. Nah, disitulah pentingnya supaya kita bisa tetap eksis. Ini jadi konsultasi ini jangan disepelekan. Sangat akan membawa spirit, membawa apa ya, tetap api, nyala api terhadap mimpi kita yang kita mau capai itu akan tetap menyala. Itu kita ini menjadi satu teamwork. Jadi jangan malu. Kalau menurut saya nggak perlu malu. Mungkin di dalam home party kita ada pertanyaan dari member-member yang kita nggak bisa jawab. Itu juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Tapi kita bisa nanti kalau misalnya di dalam home party ada yang nanya, oh, ini gimana terus kita nggak bisa jawab. Nggak apa-apa, nanti kita bilang, oke, nanti saya cari ya, nanti saya tanyakan gitu. Nah, itu kita pakai itu sebagai konsultasi. Mengkonsultasikan ke leader pertanyaan dari member yang belum bisa dijawab. Jadi semua permasalahan untuk mencapai 8 langkah sukses itu ada di konsultasi juga. Jadi jangan sia-siakan sum fokus yang telah dibuat oleh Pak Mike untuk setiap grup yang ada. Ya, kemudian yang terakhir,
adalah langkah ke-8 adalah duplikasi. Apa duplikasi? Kita mengajarkan kepada member untuk lakukan langkah 1 sampai 7 tadi. Harus punya mimpi, harus komitmen, target, mengundang orang, membuat list, terus itu semua, terus kita harus juga punya tahu mengenai visi, misi, melengkapi segala macam lah itu. Nah, langkah 1 sampai 7 itu kita harus ajarkan kepada member. Tapi memang kalau kita tidak melakukan, nah itu pasti nanti yang di bawah kita juga akan melihat, lah apa melakukan gitu kan. Kok bisa ngomong, jangan sampai kita dibilang hanya jargoni. Bisa ngajar tapi nggak bisa ngelakoni. NATO, no action talk only. Nah itu jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus membantu, saling membantu rekan kita sesama itu dengan sepenuh hati. Karena kalau kita menjalankannya dengan hati, itu pasti hasilnya juga lain. Di dalam jaringan juga akan merasakan itu kalau kita bisa menduplikasi dengan enak. Artinya jangan merasa bahwa wah aku ini udah senior gitu kan. Tidak ada seperti itu di Atomi. Di Atomi itu kita tidak bisa sukses sendirian. Kita harus saling membantu dan kita harus menjadi teamwork yang luar biasa. Itu mungkin sharing saya untuk 8 langkah sukses di Atomi. Kita percaya semua, kita pasti bisa. Oh iya, masih ada satu lagi nih ya. Nah, setelah itu semua, kita juga harus sering membuat refleksi diri. Apa refleksi diri itu? Paling tidak kita tanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah berjalan ke arah bisnis yang benar? Artinya, apakah kita sudah melakukan langkah 1 sampai 6 tadi? Atau sampai 7? Kemudian, apakah saya bertumbuh dengan baik? Artinya, kenapa bertumbuh dengan baik? Itu ya, apakah saya juga mempersenjatai saya untuk maju di Atomi dengan istilahnya product knowledge, datang Zoom. Karena memang hasil yang akan kita capai dari 8 langkah sukses di Atomi itu luar biasa. Bapak Ibu semua tahu bahwa 1M loh, ini bisnis yang nggak main-main. Artinya, saya yang tempo hari kerja 30 tahun pun hasilnya jauh dari kalau kita di Atomi. Tapi memang kita harus betul-betul menginvestasikan waktu kita. Nah, kalau kita misalnya belum bisa full time, misalnya baru 1 jam, 2 jam, juga nggak apa-apa. Asal komitmen, konsisten, lakukan terus. Pasti ada hasil. Refleksi diri, sehatkah bisnis saya? Sehatkah jaringan saya? Nah, nih, teamwork. Tadi seperti yang tadi saya katakan tadi kan. Jika semua telah kita lakukan dengan baik, dengan sepenuh hati, sesuai visi Atomi, pasti akan terlihat hasilnya. Kita beruntung karena kita punya Mr. Han Gilpart yang sudah memikirkan semuanya sampai detail. Sistem di Atomi sudah disediakan semua buat kita. Kita nggak usah pusing-pusing. Produk sudah absolute quality, absolute price. Mau kirim barang kita nggak usah pusing-pusing, semua distribusi sudah ada. Di Atomi kita tidak bisa sukses sendiri, harus secara sinergi bersama-sama berjuang dalam teamwork. Sebatang pohon yang baik akan dihasilkan dari mana benihnya berasal. Nah, kita sudah betul berada di lingkungan Atomi dengan Mr. Han Gilpart yang luar biasa.
Ayo, ayo, bisa kita semua sukses. Terima kasih, selamat malam. 구독, 좋아요 눌러주세요.